Beberapa langkah saya hendak meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan seorang pemuda yang menzinahi mayat gadis cantik. Pada suatu hari, ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Setelah keluarga mayat meninggalkan kuburan, ia akan kembali untuk mendapatkan barang-barang berharga itu. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayit. Dia akan mengambil kain kafan mayat itu jika kain itu dianggap berharga. Lalu pada suatu hari, dia menggali kubur untuk seorang gadis yang cantik jelita. Begitu suasana sudah sepi, ia pun menggali kuburan itu dan diambillah kain kafannya. Ketika sedang mengambil kain kafan gadis tersebut, dia terpesona melihat kecantikan dan keindahan tubuh sang gadis. Akhirnya, ia pun melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Setelah selesai menggauli jenazah itu, pemuda ini langsung merasakan kegelisahan. Dia merasa dikejar-kejar dosa, maka dia pun memutuskan untuk datang ke Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Di sana dia bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Setelah dia mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan hati-hati, "Apakah pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" Tanya pemuda itu. "Jika dia sudah menikah, dia dihukum rajam sampai mati. Jika ia belum menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Jawab Umar tegas. "Lalu bagaimana jika seseorang itu menzinahi mayat dan ia belum menikah?" Tanya pemuda itu. Umar terdiam, bulu kuduknya berdiri mendengarkan pernyataan pemuda tersebut. "Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" Tanya Umar dengan gusar. "Saya, wahai Umar, apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Sang pemuda itu mulai bimbang. Umar terdiam. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah yang berada di masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Umar, "Apa yang membuat dirimu bersedih seperti ini?" "Di luar saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertaubat dari dosanya." Jawab Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kahaubawi dalam kitabnya yang berjudul Daratul Nasihin menceritakan selanjutnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis terseduh-seduh sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa
Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, ya Rasulullah." Jawab pemuda itu, "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau engkau membunuh orang yang tidak bersalah?" Tanya Rasulullah. "Tidak, ya Rasul, saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan itu." Jawab sang pemuda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu, anak muda, Allah akan mengampuni dosamu sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi." "Apakah dosamu sebesar umul kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih dari itu, ya Rasul." Jawab pemuda itu. "Apakah sebesar arsy?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu, ya Rasulullah." Jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku." Pinta Rasulullah. "Sungguh saya malu untuk mengatakannya." Jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu." Bujuk Rasulullah. 7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya, lalu kubuka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergejolak. Maka kulampiaskan syahwatku dengan menzinahi mayat itu sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, "Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku." Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan seketika itu berdiri dan berkata, "Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini." Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa yang tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuan. Nabi Muhammad ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Di sisi lain, pemuda itu kemudian pergi menyendiri di sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bersumpah tidak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkan dan menyampaikan ampunannya lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Ia berdoa, "Oh Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah Engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, jika Engkau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa di akhirat. Sungguh, saya tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
"Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" Tanya malaikat Jibril, "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk." Jawab Rasulullah, "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" Tanya malaikat Jibril, "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya." Jawab Rasulullah, "Apakah engkau yang menerima tobat mereka, atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" Tanya malaikat Jibril, "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan." Jawab Rasulullah, "Wahai Muhammad, Allah berfirman, 'Maafkanlah hambaku, karena aku telah mengampuninya.'" Kata malaikat Jibril. Lalu turunlah ayat, "Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui itu." Quran Surat Ali Imran ayat 135. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Tak lama kemudian pemuda itu meninggal dunia. Dan itulah kisah dari seorang pemuda yang menzinahi mayat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.